Hei, lihat! Apa semua bulu sikat gigimu sudah nggak berbentuk? Seperti aku? Bercanda. Nah, saatnya dibuang ke tempat sampah. Mulut kita penuh dengan bakteri berbahaya. Jadi, sikat gigi harus diganti tiap 3 atau 4 bulan kalau kamu ingin punya pagi yang aman dan bersih. Nah, kapan terakhir kali kamu mengganti bantal? Kalau kamu tidak ingat lagi, saatnya dibuang ke bak sampah. Setiap kali kita tidur, kita meninggalkan serpihan kecil tubuh kita pada bantal, sehingga bantal mudah kotor. Bantal harus diganti tiap 1 atau 2 tahun. Mumpung masih di kamar, jika umur kasurmu sudah lebih dari 10 tahun, sudah saatnya beli kasur baru. Seiring waktu, kasur bisa menimbun penyebab alergi seperti jamur, cendawan, tungau debu, dan hal-hal lain yang ingin kamu hindari saat tidur. Meskipun dibersihkan dengan baik, kalau umurnya hampir 10 tahun, kasur bisa jadi sarang miliaran bakteri. Nah, tidak ada alasan menyimpan daftar menu dari restoran pizza yang tidak kamu sukai. Saatnya mendaur ulang daftar menu tersebut. Lihat saja menu favoritmu di internet dan pesan online. Pasti lebih mudah. Kalau tidak berencana pindah rumah dalam waktu dekat, kamu tidak butuh semua kardus itu. Bayangkan tempat yang dihabiskannya. Sumbangkan kalau kondisinya masih bagus, atau daur ulang saja. Ingat kapan terakhir kamu menjahit kancing? Tidak pernah. Lalu, kenapa harus menyimpan kantong kecil berisi kancing tambahan? Kalau tidak ada baju yang cocok dengan kancing itu lagi, sebaiknya jangan disimpan. Hampir semua barang ada tanggal kedaluarsanya. Bahkan rempah-rempah dan sup kalengan di bagian paling belakang lemarimu. Saatnya membuang semua yang kedaluarsa. Oh iya, jangan lupa mengelap rakmu mumpung sedang kosong. Bon dan kwitansi memang cepat menumpuk, kecuali kwitansi yang bisa mengurangi pajak, maka kamu tidak membutuhkannya lagi. Terutama jika sudah tidak bisa dibaca. Begitu tahun baru tiba, sudah aman kalau kamu bilang tak akan butuh kalender lama itu. Singkirkan saja. Memasang perabot bisa membuat orang paling tenang sekalipun sebal. Kecuali kamu berencana membongkarnya lagi. Kamu tidak akan butuh buku panduannya. Segera daur ulang dan buat rumahmu lebih rapi. Tabir surya itu juga dari tahun lalu. Tabir surya yang sudah lama tidak mampu lagi melindungimu dari sinar matahari. Jadi, jika kamu tidak ingin memerah seperti lobster, buang dan beli saja yang baru. Yang ini mungkin menyakitkan, tapi saatnya katakan selamat jalan kepada semua DVD itu. Kaset VHS sudah ketinggalan zaman. Kalau bisa menonton streamingnya, kamu tidak butuh kepingan DVD-nya lagi. Simpan yang jadi favoritmu dan jual saja sisanya. Coba mainkan permainan dengan bidak yang tidak lengkap, dan kamu akan sadar kalau itu enggak seru. Ganti dengan versi barunya dan nikmati permainan tersebut sebagaimana mestinya. Restoran take out suka memberikan tambahan saus yang tidak perlu dan selalu kita simpan untuk berjaga-jaga. Kamu harus membuangnya kalau tidak ingin mendapat kejutan tidak enak karena mendapati sudah kedaluarsa atau lebih parah lagi, kemasannya bocor. Nah, dengan kamu menyimpan baterai kedaluarsa, bukan berarti baterai itu bisa berfungsi lagi. Mungkin tampak keren, tapi tidak ajaib. Baterai lama bisa juga berbahaya, jadi pastikan membuangnya dengan aman. Seperti lubang hitam dalam mesin cuci, yaitu tempat kemana kaos kaki lamamu menghilang, ada satu lagi masalah, hilangnya tutup stopless. Kamu tidak akan pernah menemukan tutupnya, jadi kirim saja ke tempat daur ulang. Jika di rumahmu ada beberapa ponsel lama yang rusak, coba menjualnya atau daur ulang di toko elektronik setempat. Kecuali kamu adalah teknisi, kamu tidak mungkin bisa memperbaikinya lagi. Jadi, ucapkan selamat tinggal. Kebanyakan peralatan fitness yang tidak terpakai akhirnya malah jadi tempat menaruh pakaian. Kalau sudah tidak digunakan lagi, jual saja. Alat-alat ini terlalu makan tempat dan mungkin harganya lumayan mahal. Bayangkan uang tunai tambahan yang malah didiamkan saja. Menyimpan brosur lokasi wisata yang sudah kamu kunjungi benar-benar tidak masuk akal. Kamu tidak akan memakainya lagi. Dan ada kenang-kenangan yang lebih baik. Nikmati saja foto-foto yang kamu ambil dari tempat tersebut dan bersiaplah untuk liburan berikutnya. Mungkin kamu punya sekantung kartu ucapan di rumah. Kalau iya, saatnya disingkirkan. Simpan kartu yang istimewa bagimu dan daur ulang sisanya. Singkirkan semua tagihan lama yang tidak kamu butuhkan lagi.
Siapa juga yang suka diingatkan berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan? Kalau kamu punya 1000 magnet kulkas, mungkin kamu ingin menyingkirkan beberapa. Magnet itu hanya membuat kulkasmu tampak berantakan. Buang saja magnet yang sudah tidak kamu ingat kapan kamu mendapatkannya, dan simpan sebagian favoritmu di laci. Lihat laci alat tulismu. Jika kamu tidak memakai pembolong kertas atau peraut pensil itu lagi sejak lulus sekolah, mungkin ini saat yang tepat untuk melepasnya. Mungkin kamu tidak menggunakan sekrup atau bagian plastik dari perabotan yang bahkan sudah tidak kamu ingat lagi pernah memilikinya. Buang ke tempat sampah. Majalah yang sudah kamu baca berulang-ulang dan buku resep yang jarang kamu pakai adalah tempat menumpuknya debu. Simpan yang masih kamu baca dan kumpulkan sisanya untuk didaur ulang. Dalam hati, kamu tahu tidak akan pernah memakai tip X tua itu. Mungkin sudah kering bertahun-tahun lalu. Dadah! Zaman sekarang semua dilengkapi dengan remote control. Jika kamu punya lebih dari yang dibutuhkan, buang saja. Kita semua punya wadah khusus berisi gelang karet, pengikat kabel, atau klip kertas bekas yang tidak dipakai lagi. Cari bak sampah dan buang semua ke dalamnya. Kalau kamu sudah tidak memakai sepatu tertentu selama 5 tahun, mungkin kamu tidak akan memakainya segera. Kalau masih layak pakai, sumbangkan saja. Tiket konser, label nama dari konferensi, dan karcis tua tidak perlu disimpan begitu acaranya sudah selesai. Menyimpan pakaian lama yang sudah tidak muat selama bertahun-tahun dengan harapan untuk memakainya lagi hanya bakal boros tempat. Simpan yang punya kenangan berharga, lalu donasikan sisanya ke badan amal setempat dan buat ruang untuk baju baru yang keren. Koran yang sudah lebih dari beberapa hari harus didaur ulang, kecuali ada artikel yang sangat kamu butuhkan. Semua bahan kerajinan untuk proyek DIY yang tidak pernah kamu mulai bisa dengan mudah didonasikan atau dihadiahkan kepada teman yang butuh kesibukan. Semua orang suka jus jeruk segar, tapi sesering apa kamu benar-benar memeras jeruk sendiri? Saatnya menyingkirkan semua peralatan dapur tuamu. Kalau beruntung, bersih-bersih bisa mengingatkanmu akan sebagian alat tua favoritmu. Bukan kemampuan memasakmu yang merusak stik makan malammu, tapi panci murahan yang selalu membuat makananmu gosong. Membeli panci baru akan memastikan makananmu masak dengan sempurna. Sumpit, alat makan plastik, dan kelebihan tisu dari restoran take away harus dibuang jika sudah tidak digunakan selama setahun. Barang-barang dalam kemasan makanan take out biasanya berkualitas rendah, jadi memakainya beberapa tahun kemudian bukan ide yang bagus. Kita pasti suka membuat kue. Tapi, berapa loyang yang bisa dimasukkan ke oven sekali waktu? Simpan yang kamu pakai saja dan singkirkan yang lain. Pasti ada banyak botol dan toples kosong yang kamu simpan untuk berjaga-jaga. Padahal, kamu tidak memerlukannya jika kamu tidak membuat saus pasta dalam jumlah besar. Menyingkirkannya bisa memberi ruang bagi benda-benda yang lebih sering kamu pakai. Kalau tidak berencana mengembalikan barang yang baru kamu beli, sebaiknya kamu hanya menyimpan kardus kemasannya selama beberapa minggu. Kecuali kamu mau membuat kastil kardus. Pisau tumpul sangat menyulitkan makan ayam panggang, terutama kalau pisaunya murah. Pisau murah sulit diasah, jadi sudah saatnya diganti dengan yang lebih berkualitas. Handuk perlu sering diganti, tapi jangan dibuang. Handuk lama bisa jadi kain lap jika kamu memotongnya dengan tepat. Juga bisa dijadikan selimut anjing yang cocok untuk ke pantai guna mencegah pasir memenuhi mobilmu. Jika kamu tidak bisa mengenali apa yang ada di freezer dalam sekali lihat, buang saja. Kamu pasti tidak mau berisiko menyebarkan bakteri pada makanan yang baru kamu beli. Lufah alami harus diganti setiap 3-4 minggu. Sedangkan yang plastik bisa bertahan sampai 2 bulan. Seiring waktu, bakteri dan sel-sel kulit mati bisa menumpuk pada lufah. Aturan umumnya, kalau lufah mulai tampak berbulu, lebih baik diganti. Setelah mengecat ruang duduk, simpan sisa catnya di garasi. Tapi jangan sampai bertahun-tahun. Kalau tidak kering, pasti catnya sudah kedaluarsa. Lubang hitam dalam mesin cuci yang terus menelan kaos kakimu takkan mengembalikannya dengan segera.
Saatnya menerima kenyataan dan ucapkan selamat tinggal kepada kaos kaki tanpa pasangan yang membuat lacimu berantakan. Nah, setelah terbebas dari kaos kaki tanpa pasangan, singkirkan juga yang berlubang. Hal yang sama juga berlaku bagi pakaian yang tidak layak pakai. Kalau kamu tidak cukup sabar untuk memperbaiki peralatan yang karatan, lebih baik diganti saja. Pastikan juga kamu menyimpannya dengan benar, supaya peralatanmu akan jauh lebih awet. Apa menurutmu kamu akan memakai semua karet rambut yang sudah melar itu? Pikir lagi deh, semua itu cuma membuat lacimu penuh. Anjing dan kucing sering dimanjakan dengan berbagai mainan dan makanan. Kalau rumahmu sudah penuh dengan mainan, saatnya memilah-milah dan menyingkirkan sebagian mainan ini. Anjingmu tak akan merasa kehilangan akan mainan yang sudah terselip di belakang sofa selama 2 tahun. Kalau belum rusak, bahkan bisa disumbangkan ke penampungan hewan. Apa kamu punya banyak kunci di rumah yang tidak kamu ingat lagi untuk apa? Aku juga. Nah, mungkin itu pertanda untuk menyingkirkannya. Tapi pastikan untuk mencoba semuanya dulu. Siapa tahu kamu punya kunci peti harta karun bajak laut. Mungkin menyimpan kartu nama yang kamu dapat pertama kali itu keren. Tapi kalau kamu tidak bisa menutup dompetmu lagi, saatnya membuangnya. Pilah-pilah mana kartu yang penting dan singkirkan kartu nama orang yang tidak kamu kenal. Spons dapur cepat sekali menjadi kotor, makanya harus sering diganti, terutama saat mulai berbau. Kamu kan tidak ingin menambahkan bakteri E. coli ke makananmu setiap kali mengusap piringmu. Semua bentuk dan ukuran hanger sepertinya ada dalam lemari pakaianmu. Jika ada hanger tua atau yang patah yang menghabiskan tempat, beli saja hanger baru. Mengganti hanger itu murah, dan hanger baru akan membuat lemari pakaianmu tampak lebih rapi. Kalau punya banyak koper di rumah, mungkin ini saatnya traveling. Atau melepaskan beban, 1 koper besar untuk perjalanan jauh, dan tas yang lebih kecil untuk perjalanan singkat sudah cukup. Lebih dari itu, berarti kamu terlalu banyak berlibur. Bukan hal buruk sih.